Haleluya. Kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Shalom. Yang di bawah shalom. Nah itu sudah. Selamat tahun baru. Kita masuk di minggu pertama, bulan pertama 2021. Nah, tema firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema, yaitu melangkah pasti 2021. Apa saudara temanya? Melangkah pasti 2021. Artinya begini, buat kita anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, berserah pada Tuhan, dunia boleh bergejolak, tapi kita tetap melangkah dalam kepastian Tuhan. Amin. Nah, saya ajak kita buka terlebih dahulu Injil Matius 14 ayat 22 sampai 27 aja kita baca. Yang menjadi titik sentral atau ayat emas kita, yang menjadi titik pembahasan itu ayat 27. Saya baca, saudara menikmati. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Stop dulu, ke seberang ini kemana? Hah? Oh, ke mall depan. Saudara tahu, keseberang ini dalam konteks yang sama kalau saudara baca di dalam Markus pasal 6 itu menceritakan keseberang itu satu tempat namanya Betsaida. Dari kata Betsaida kita kenal dengan Bethesda. Saudara tahu itu ada satu kolam, kalau saudara ke Israel sana ada satu kolam yang namanya kolam Bethesda. Sekarang udah kering sih, udah kayak batu-batu aja gitu. Nah, kalau saudara ingat cerita Alkitab, ada orang yang lumpuh selama 38 tahun. Ya kan, ada kan cerita itu waktu Yesus berjumpa, dia bilang, apa yang kau ingin aku lakukan? Dia bilang, aku ingin sembuhkan, tapi aku kalah cepat karena setiap ada air bergejolak di kolam itu, siapa duluan terjun dia sembuh. Nah, saya gimana? Nggak ada yang gotong, ya kan? Akhirnya Yesus bilang, sekarang berdirilah, angkat tilammu, berjalanlah. Nah, itu namanya kolam Bethesda. Ya kan, ada rumah sakit juga, rumah sakit Bethesda, ada gereja juga namanya gereja Bethesda ya. Jadi kalau saudara ke Israel, kolam itu sampai sekarang masih ada, cuma udah kering. Kok kayak batu-batu. Jadi yang dimaksud sini, Yesus berkata, sudah Yesus segera memerintahkan muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Seberang itu maksudnya ke tempat yang namanya Betsaida atau Bethesda sekarang. Sementara itu menyuruh orang banyak pulang. Siapa orang banyak ini? Orang banyak ini adalah 5.000 orang, belum termasuk wanita dan anak-anak yang habis makan roti itu loh. Nah, hati-hati, kita kadang-kadang ikut Tuhan hanya pengen berkat-berkatnya aja kan. Berkat jasmani supaya saya diberkati. Ya kan, tadi nggak punya uang jadi punya uang. Tadi setengah kaya tambah kaya terus. Tidak salah. Tapi saya mau katakan tujuan hidup kita bukan itu. Nah, orang-orang 5.000 orang ini saudara, waktu Yesus disalibkan kemana? Hah? Itu yang teriak itu loh, salibkan dia, salibkan dia. Mereka ikut Yesus hanya karena demi perut. Hati-hati, hari ini kita ikut Yesus karena kita mengasihi dan mencintai dia. Amin. Lebih dari segalanya. Terus ayat berapa sekarang? Keseberang, sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Lihat, Yesus berdoa enggak? Dia punya waktu selalu untuk berdoa enggak? Saudara punya enggak? Hah? Ya kalau ingat sih pendeta. Saudara bayangkan, Yesus, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia dalam konteks kemanusiawiannya aja dia apa? Dia punya waktu untuk berdoa. Jadi kita harus apa? Berdoa. Nah, dia berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang. Kenapa gelombang begitu kencang? Karena ada angin. Karena angin apa? Sakal. Apa itu angin sakal? Hah? Betul, angin sakal. Angin sakal itu angin kencang yang bertiup dari depan berlawanan dengan perahu. Itu disebut angin. Jadi misalnya perahu itu ke arah timur, ternyata dari arah timur ada badai, ada angin kencang yang meniup berlawanan arah ke arah barat. Jadi bayangkanlah perahu itu harus mereka dayung menghadapi apa? Angin yang buat gelombang begitu kencang. Ini disebut dengan angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, itu artinya sudah subuh, datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air.
ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Nah, perhatikan ayat 27 ini menjadi titik pembahasan kita. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Lihat, Yesus bilang, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini berbicara tentang apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini berbicara tentang kepastian. Yesus sedang berkata, iya silakan ombak, gelombang, engkau dalam ketakutan ya, tapi aku ini jangan takut. Artinya apa? Dalam aku tuh ada kepastian. Amin. Amin. Ada kepastian, saudara. Nah, makanya saudara, tema ini saudara, artinya apa yang saya ingin sampaikan di sini? Melangkah pasti itu artinya apa? Dalam Yesus itu betul kita ada persoalan, betul ada tantangan, tapi itu bukan tujuan menghancurkan. Justru di tengah-tengah badai Tuhan Yesus ingin menyatakan kepastian tentang siapa dia itu. Amin. Saya selalu berkata, orang hanya ingin mujizat. Semua orang datang, apa itu KKR penuh tempat. Karena apa? Orang datang dengan tujuan apa? Mujizat. Tapi begitu ditanya, siap menghadapi masalah? Nggak mau. Mungkin nggak ada mujizat tanpa masalah? Tidak ada. Makanya Yesus bilang, tenanglah, aku ini. Jadi saudara lihat di sini ada suatu apa? Kepastian yang Yesus nyatakan kepada murid-murid di tengah ombak gelombang yang menghantam perahu sampai tidak bisa maju. Dalam keadaan seperti itu, Yesus berjalan di atas air. Yesus menampakkan diri mereka saking sudah dalam keadaan panik, bingung, sampai Yesus pun mereka tidak kenal. Mereka bilang hantu, ketakutan. Yesus bilang, tenanglah, inilah aku. Yesus sedang memberikan satu kepastian kepada mereka. Nah, saya mau katakan tahun 2021 orang boleh omong apa saja, minimal jemaat GBI Gereja Sukacita tahu aku sedang melangkah berjalan dalam kepastian karena Tuhan berkata, inilah aku. Amin. Jangan takut. Makanya dia lahir namanya pun disebut Immanuel, Allah beserta kita. Nah, coba satu ayat lagi saudara buka dalam 2 Korintus 1 ayat 19. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan, ini kata Rasul Paulus, di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh apa? Silwanus dan Timotius. Bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Pasti nggak? Pasti. Yesus bilang di dalam aku tuh hanya cuma ada ya. Saudara, kalau saudara minta sesuatu, satu jawaban yang kita ingin dari orang yang kita minta, supaya dia bilang, ya. Betul? Karena waktu dia bilang, ya, itu ada kepastian yang bisa kita pegang. Tapi kalau dia bilang, mudah-mudahan, insya Allah, kita tidak berani pegang. Karena tidak pasti. Amin? Nah, Rasul Paulus bilang, di dalam dia, dalam Yesus hanya ada satu kata, bukan ya atau tidak, hanya satu kata, iya. Pasti. Amin. Bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian ini di tahun 2021? Ini kan jadi pertanyaan. Kita tahu Yesus bilang, ini aku, jangan takut, ada kepastian. Pertanyaannya bagaimana supaya kita dapat mengalami atau melangkah dalam kepastian tersebut dalam tahun 2021 ini? Supaya kita ada kepastian. Nah, yang pertama saya pelajari Alkitab, yang pertama harus hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Di tahun 2021 ini kita harus hidup, kita harus berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Buka Roma pasal 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis, lihat, ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Saudara orang benar? Saudara hidup oleh apa? Harusnya oleh iman. Tapi ada yang tidak hidup oleh iman. Ya kan, hidup dengan cara kekuatannya sendiri. Nah, Paulus bilang kepada jemaat di Roma, ada tertulis itu ya kan, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita dapat melangkah dalam kepastian di tahun ini, tahun 2021 ini, yang pertama harus hidup dan berjalan dengan iman yang
sungguh-sungguh. Nah pertanyaannya, kenapa perlu hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh? Kenapa kok aku harus hidup, melangkah, melakukan segala sesuatu hanya dengan iman yang sungguh-sungguh? Yang pertama saudara, alasannya karena iman itu memberikan pengharapan. Amin. Kenapa kita harus berjalan dengan iman? Karena iman itu memberikan apa? Pengharapan. Coba saudara lihat Ibrani pasal 11. Ayat ini juga sudah sering kali kita baca, kita dengar. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Lihat. Iman adalah apa? Dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara berharap, dasarnya apa? Iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pengharapan yang memberikan bukti akan kita alami, itu dasarnya iman. Jadi kalau pertanyaannya, kenapa perlu hidup berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh kan? Kenapa? Karena iman itu memberikan pengharapan. Jadi kalau orang tidak beriman, saya berani pastikan orang itu tidak pernah punya pengharapan. Dan saya mau katakan hari ini, pengharapan itu yang Tuhan akan genapi. Waktu saudara beriman, saudara punya pengharapan. Nah, pengharapan itu yang Tuhan perhitungkan dan Tuhan akan genapi. Jadi percaya itu bukan hanya mengaku percaya. Percaya Yesus, percaya ya kita turunan sih. Sudah diajar dari dulu ya kan. Percaya Yesus, percaya ya kan. Persoalan kita percayanya bagaimana sampai kita akhirnya harus memiliki pengharapan. Ini yang Tuhan perhitungkan itu apa? Pengharapan itu saudara. Makanya dalam Roma 14 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ini tentang siapa? Tentang Abraham. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah apa? Difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, saya percaya tahulah cerita ini bagaimana Allah berjanji bahwa Abraham akan memiliki keturunan yang begitu banyak. Sampai Tuhan bilang sekarang lihat di langit sebegitu banyak bintang, itulah keturunanmu. Lihat bagaimana di pantai banyaknya pasir, itulah keturunanmu. Dinanti-nanti nggak sama Abraham? Dapat nggak? Nggak, belum dapat. Sampai usia 100 tahun. Itu kalau orang Ambon bilang itu Solombo itu. Orang Nari bilang apa? Totafore. Jalannya kan? Belum lagi Oma Sarah. Sopehot. Nah kalau dia lihat satu kasat nyata, hal yang real, yang nyata, dia bisa nggak hilang pengharapan? Kapan dong jadi Tuhan gua sudah seperti ini? Nah tapi luar biasa ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya apa? Waktu Abraham melihat kenyataannya tidak ada bukti lagi, sudah tidak ada harapan. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Dia berharap dan percaya dan beriman bahwa ia akan apa? Menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudara baca deh, akhirnya janji Tuhan itu digenapi. Kenapa? Karena pengharapan berdasarkan iman. Itu sebabnya dalam Roma 5 ayat 5 situ katakan, Paulus bilang, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi saudara lihat, Paulus bilang Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan. Jadi saudara lihat di sini, bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian 2021? Yang pertama, hidup dan berjalan dalam iman dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa kita harus memiliki iman yang sungguh? Karena yang pertama, iman itu memberikan pengharapan. Sehingga pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Saudara lihat. Pengharapan tidak apa? Mengecewakan saudara. Nah saya mau katakan hari ini, hiduplah dalam pengharapan itu. Saya beri contoh ilustrasi, saudara lihat. Orang pengharapan, saudara tahu kayak apa itu? Saudara pernah lihat orang gila? Hah? Orang gila itu orang yang tidak punya pengharapan. Jadi kalau saudara hidup tanpa pengharapan, saudara sama dengan, ya jawab sendirilah. Orang gila tuh jalan suka-suka, tapi dia stop, lihat tong sampah, dia buka, diobok-obok, ya kan? Kadang-kadang dia makan. Jalan lagi. Kenapa? Tanpa pengharapan. Orang yang tanpa pengharapan hidupnya tanpa tujuan. Tapi kita yang hidup dalam pengharapan,
kita beri kepastian, karena Alkitab katakan iman dalam Dia tidak pernah akan mengecewakan. Amin. Jadi saudara, melangkah pasti 2021 itu kita harus hidup dalam iman. Kenapa? Yang pertama, iman itu memberikan apa? Pengharapan. Nah, yang kedua, kenapa harus hidup berjalan dalam iman? Karena yang kedua, karena iman itu membuat seseorang berkenan di hati Allah. Tadi lagunya ya kan? Engkau ada bersamaku ya, terus apa ada? Kau ada di setiap musim hidupku. Kan ada kata-kata perkenananmu Tuhan. Waktu kita berkenan, saudara tahu, disitulah saudara akan lihat janji Tuhan digenapi. Jadi kita harus mencari perkenanan Tuhan. Jadi yang kedua, saudara lihat kenapa perlu hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh. Karena iman itu membuat seseorang berkenan di hati Allah. Nah, coba saudara buka Ibrani tadi. Kembali kita Ibrani 11, lihat ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi tanpa iman tidak berkenan. Jadi saudara lihat, kita berkenan itu bukan karena kita kaya, bukan karena kita banyak uang, bukan karena kita pintar, bukan karena kita memiliki karunia ini, karunia itu. Tapi saudara, dengar baik, yang membuat kita benar-benar apa? Berkenan di hati Allah itu karena apa? Iman percaya kita yang sungguh-sungguh kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara lihat, makanya saudara baca dalam Matius 8 nanti. Nah, bayangkan tiba-tiba waktu itu dia lagi sedang ada berjalan bersama murid, tiba-tiba datang seorang perwira Romawi. Dia datang pada Yesus menceritakan, Yesus, tolong hambaku, tolong budakku, tolong dulosku. Dia sedang sakit. Yesus mau datang, bilang, kok nggak usah datang. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu akan sembuh. Waktu Yesus dengar, Yesus bilang, dan pada saat itu saudara tahu, hamba yang sakit itu langsung sembuh. Waktu Yesus mendengar apa yang dikatakan perwira ini, Matius 8 itu saudara baca di rumah. Yesus bilang, aku heran melihat iman orang ini. Di antara orang Israel tidak punya orang memiliki iman seperti perwira ini. Notabene bukan orang Yahudi. Jadi saudara lihat di sini, kenapa? Dia sungguh-sungguh beriman sampai akhirnya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Tuhan melakukan mujizat. Hambanya yang sakit langsung mengalami apa? Kesembuhan. Kenapa? Berkenan. Tanpa iman, tidak seorang berkenan di hati Allah. Saya jujur katakan, saya udah gak pernah minta-minta sama Tuhan. Setiap bangun pagi, saya hanya minta supaya hati berkenan di hadapan Tuhan. Saudara tahu tingkat kalau sudah sampai berkenan, wow. Cobalah saudara yang punya anak, kalau anakmu itu hidup berkenan di hati orang tua, anak tuh nggak usah minta apa-apa. Bapaknya, mamanya lihat, aduh sepatunya sudah rusak. Nah, kita beli sepatu loh. Apalagi kalau sampai anaknya keluarkan suara. Dia bilang, sepatuku bolong mak, sepatuku. Itu, oh iya, berangkat. Mungkin sampai di toko ya, kalau banyak uang nih orang tuanya. Udah lu pilih satu, kalau satu ambil dong yang banyak, ya kan? Kenapa? Berkenan. Nah saudara pernah bayangkan nggak waktu kita berkenan di hati Tuhan seperti itu? Kita nggak usah minta. Alkitab bilang nggak minta, dia tahu kok segala kebutuhan kita. Persoalan kita bisa mau berkenan nggak? Nah Alkitab bilang, tanpa iman tidak seorang berkenan di hati Allah. Jadi saudara lihat bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian tahun 2021, hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Kenapa? Karena iman itu memberikan pengharapan. Waktu kita beriman, kita punya pengharapan. Betul sekarang dalam keadaan seperti ini, tapi aku percaya, aku tetap memiliki pengharapan, dan pengharapan tidak akan pernah mengecewakan. Yang kedua, karena iman itu membuat kita berkenan di hati Allah. Amin. Tanpa iman, tidak seorang berkenan di hati Allah. Jadi saudara lihat, yang pertama, kita harus hidup berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Ayo saudara, pacu hidup kita, pacu hati kita. Amin. Bagaimana supaya iman bertumbuh? Ya, bergaul dengan Tuhan lewat baca firman, lewat doa. Komunitasnya juga harus benar.
Saudara tiap minggu ke gereja, tapi nanti bergaul dengan orang-orang nggak jelas ya kan, apalagi ibu-ibu. Ya sekarang mumpung sekolah emang lagi libur. Kalau sekolah lagi buka, dia tungguin anaknya sambil duduk buat pohon beringin. Dia ngobrol dari A sampai Z, dari politik sampai tetangga sebelah ya semua dia ceritain habis ya kan. Tahu politik juga enggak ya kan? Bagaimana iman bertumbuh? Tapi kalau kita bergaul dengan komunitas yang benar-benar rohani, hanya berbicara tentang firman, amin. Kita lemah, dia bilang, ayo sudah kita ke gereja, kita berdoa, iman kita akan bertumbuh. Sehingga iman itu berikan pengharapan, dan iman itu memberikan apa? Satu hidup berkenan di hati Allah, amin. Jadi yang pertama, hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian di tahun 2021? Yang kedua, hidup dengan ketenangan hati di dalam Tuhan. Hati tenang dalam Tuhan itu luar biasa perlu, amin. Hati tenang. Di mana? Hati senang ya, senang juga tenang ya kan. Orang kalau tenang hatinya senang ya kan. Di dalam Tuhan, udahlah nggak tahu, gue juga lupa itu lagu itu, tapi tahu lah melodinya kan. Jadi saudara, yang kedua, hidup dengan ketenangan hati di dalam Tuhan. Saya kan pernah jelaskan, kerajaan Allah itu berbicara tentang ketenangan, kesenangan hati, ya kan, ketenangan, ya kan, ketenangan hati itu disebut dengan erena, hati tenang, pikiran tenang karena hubungan dengan Tuhan. Oke. Itu kerajaan Allah. Orang yang tenang di hadapan Tuhan, dia sedang menikmati kerajaan Allah, saudara. Orang panik, bingung, dia tenang, senang banget hatinya. Nah, buka dulu dalam Yakobus. Kita lihat dulu Yakobus 1. Nanti kita kembali lagi ya. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Lihat, orang yang nggak tenang itu digambarkan Yakobus seperti ini. Yakobus 1 6 sampai 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang, bimbang tuh tidak punya kepastian gitu loh, kayak ya kan, yang waduh udah nggak karu-karuan, bingung gitu loh. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, lihat, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi orang yang bimbang itu sama dengan orang dua hati. Digambarkan seperti ombak di lautan, diombang-ambingkan oleh apa? Angin. Akhirnya tidak tenang. Dan orang yang tidak tenang jangan mengharapkan dia akan dapatkan sesuatu dari Tuhan. Nah, kita kembali lagi ke tadi. Kemana? Ke Matius 14 ayat 27. Saya baca lagi. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ya kan? Aku ini jangan tahu. Dia katakan tenanglah, tenang. Jadi saudara lihat, supaya kita bisa melangkah dalam kepastian, kita harus hidup dengan ketenangan hati di dalam Tuhan. Kenapa? Karena waktu orang tidak tenang, saudara tahu hidupnya tuh gelisah. Bingung membuat ini, belum pegang apa-apa, udah pindah lagi. Itu orang yang tidak tenang seperti itu. Tapi orang yang tenang fokusnya hanya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap pegang Dia yang tidak pernah berubah. Dahulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Itu namanya orang yang hidup di dalam ketenangan. Makanya saya pernah berkata, coba buka Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Terletak apa? Kekuatanmu. Jadi saudara, dengan tinggal tenang, disitulah kekuatan. Makanya orang yang hidup, saudara tahu, selalu tenang di dalam Tuhan. Ya, bukan tenang-tenang karena oon. Tenang karena benar-benar dia percaya, bergantung penuh pada Tuhan. Di situ dia akan mendapatkan satu kekuatan. Kemarin saya khotbah tentang kekuatan. Nah, salah satu membuat kita kuat, itu karena kita tenang di dalam Tuhan. Artinya apa? Ada fokus hanya kepada Tuhan. Orang panik, orang bingung, orang takut, pasti akan mengambil keputusan atau mencari jalan-jalannya sendiri, dan itu cenderung jalannya pasti salah.
Saudara tahu, orang yang lagi bingung, lagi panik, dia ambil keputusan pasti salah. Sementara kalau kita tenang di dalam Tuhan, kita serahkan, aku percaya tetap Tuhan akan melarang. Cara Tuhan jangan dipikirin, pasti ada jalan. Nah, orang tenang itu cenderung mengambil keputusan pasti benar. Tapi yang tidak tenang, yang panik, yang bingung, itu segala macam dia lakukan. Nah, lihat ayat 30 coba. Matius masih tetap Matius 14, ini contohnya. Lihat contohnya nih, ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dari ayat 29 aja, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi waktu Yesus telah menampakkan diri, kan mereka bingung, ini siapa nih? Tuh, setan. Ya kan, mereka dalam ketakutan ya kan. Terus Petrus bangkit. Yesus, kalau benar itu engkau, suruh aku datang menghampirimu jalan. Yesus bilang, mari datang. Nah, selama fokus Petrus kepada Yesus, dia tetap bisa berjalan. Karena fokusnya hanya Yesus, bukan kepada yang lain. Nah, lalu perhatikan saudara, lihat ayat 30. Tetapi, lihat, ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saya mau tanya, kenapa Petrus tenggelam? Karena dia mengalihkan fokusnya, udah berpindah. Dia lihat angin, dia rasakan angin, dia lihat kiri kanan gelap gulita, dia lihat air hitam. Kan ngeri kalau lihat air hitam tuh kan. Kalau air bening, biru tuh enak saudara. Di situ ketakutan, waktu dia takut, dia tenggelam. Nah, orang yang hidupnya tidak dalam ketenangan, mudah tenggelam dengan persoalan yang lebih lagi. Makanya saya mau katakan hari ini, tahun 2021 nih, ayo saudara, kita biar tetap hidup tenang di dalam Tuhan. Amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Waktu saudara sedang menghadapi masalah-masalah, saudara, ciptakan ketenangan itu, ambil saat teduh, berdoa, tenangkan dirimu di hadapan Tuhan. Saudara lihat ke perjalanan Daud itu, di tengah-tengah tekanan, di tengah masalah, dia tidak cepat-cepat ambil cara keputusan yang enggak. Dia duduk diam, dia tanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Di dalam ketenangan Tuhan berikan, engkau harus lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan waktu dia melangkah dalam apa yang Tuhan perintahkan, di situ dia meraih kemenangan. Cerita paling spektakuler itu saudara tahu, cerita Daud waktu dia menghadapi Goliat. Dia enggak, ayo, mana lo Goliat? Enggak. Dia tenangkan, ya kan? Karena dia tidak rela lihat apa umat Allah ini dihina-hina orang-orang Filistin itu. Di dalam semua takut nggak? Meragukan nggak? Ragu saudara. Sampai Saul sebagai pemimpin tidak bertanggung jawab, ketakutan. Akhirnya dia bilang apa? Izinkan hamba-Mu menghadapinya. Kenapa? Daud punya pengalaman dengan Tuhan. Saudara baca peristiwa itu sebelum dalam kitab Samuel itu. Dia pernah menghadapi beruang, menghadapi singa. Waktu dia sedang mengembalakan kambing domba, singa beruang ingin merebutnya, ingin merampas kambing domba itu. Dia maju, dia menghadapi bersama Tuhan, dan dia menang. Alkitab katakan ditangkapnya, dirobeknya, mulut janggutnya ditarik. Dia mengalami kemenangan. Dan pengalaman itu membuat dia waktu menghadapi Goliat, mungkin ada rasa takut awalnya, tapi kepastian pengalaman itu membuat dia tenang. Dia bilang, aku akan hadapi. Semua takut. Samuel begini katanya, sebagai raja. Sampai Samuel pakein pakaiannya kan, pakaian perangnya kedodoran. Daud kan kecil, imut-imut. Kedodoran dia juga nggak tahan, dia buka dengan apa adanya. Saya bayangkan dia pakai kayak jubah panjang itu kan. Akhirnya apa, dia menghadapi, dikalahkannya Goliat. Saya hanya kalau waktu baca Daud, saya hanya renungkan itu orang biasa sederhana. Pakai, ya memang pakaian mereka itu kan jubah gitu kan. Saya sering kali, makanya saudara kalau baca firman, saudara renungkan, mengimajinasi itu semakin mantap gitu loh. Saya bayangkan kalau dia siang hari, di sana kan padang gurun, dia bawa kambing domba yang nggak begitu banyak, dia cari tempat di mana ada padang rumput, dia taruh, lalu dia cari pohon, mungkin kalau ada pohon dia duduk di situ, sambil gantung ketepelnya, ali-ali itu. Sambil dia mungkin taruh gambusnya, dia selempangan ke belakang, dia tarik. Di situ dia mulai memuji Tuhan. Makanya Mazmur terbanyak ditulis oleh Daud.
Engkau Allahku, Engkau Allah yang baik, sambil dia main. Makanya dia tenang hatinya. Dia tenang waktu dia menghadapi setiap masalah. Pengalaman itu membuat dia selalu bergantung pada Tuhan. Melawan orang Filistin dia tanya Tuhan, melawan orang Amalek dia tanya Tuhan. Dan akhirnya apa? Tuhan beritahu, sehingga waktu dia melangkah, dia mengambil keputusan, semuanya dalam kepastian. Amin. Kenapa? Hatinya tenang. Nah, saya mau katakan hari ini saudara, kita harus punya hati seperti itu. Makanya saya selalu perintahkan kita harus punya saat teduh bersama Tuhan setiap hari saudara. Sehingga waktu kita teduh, kita tenang. Percaya saya, coba saudara praktekkan. Memulai doa, sungguh-sungguh itu malas saudara. Siapa pernah alami? Siapa yang gak pernah alami? Ya gak angkat tangan. Saudara, mau saya katakan sampai hari ini kadang-kadang untuk memulai doa sungguh-sungguh itu pertamanya startnya malas. Itu kan cara-cara setan menghambat supaya kita tidak maju dalam Tuhan. Tapi waktu kita sudah mulai maju dalam, sampai kadang-kadang gak kerasa udah berjam-jam. Selesai itu, aduh, senang, tenang, gak bisa diceritain. Sudah gak bisa diceritain, ini kan pengalaman roh, bukan pengalaman secara daging. Senang hati, sukacita. Masalah tetap ada, minimal kita ada sukacita menghadapinya, nggak stres, ya kan? Tapi kalau nggak ada, ya baru lihat aja udah stres. Nah, jadi ketenangan itu menentukan kemenangan. Amin. Menentukan keputusan kita ambil pasti lebih tepat. Orang yang panik, bingung, bimbang, kata Yakobus, seperti gelombang diombang-ambingkan oleh angin. Bingung, udah hampas ke mana? Batu karang turun lagi, ya kan? Udah gak karu-karuan. Nah, itu satu gambaran orang yang tidak tenang. Tapi orang tenang dalam Tuhan, saudara lihat, Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Dia bisa menangkap, dia bisa mengerti, dan dia bertindak, pasti ada kemenangan. Amin. Makanya saya himbau saudara, sekali lagi saya minta, punya saat teduh. Percaya saya, punya saat teduh, bangun tidur pagi. Saudara yang bisa main gitar, ambillah gitar, nyanyi apa aja, baru saudara berdoa. Minimal hari itu saudara mengalami dengan kepastian. Ada masalah, tapi ada sukacita, ada damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Ada ketenangan. Dunia sedang bingung, kita justru dalam ketenangan itu. Punya saat teduh, habis itu baca firman. Saya selalu berulang-ulang bilang, ngerti nggak apa-apa. Itu saudara tahu, itu akan masuk di memori kita apa yang kita baca. Karena itu firman, itu Tuhan sendiri, dia tuh hidup dan menghidupkan. Memang ini tertulis saudara di dalam, kita lihat hitam di atas putih, tapi ini adalah menghidupkan. Waktu kita terima dengan iman kita, simpan aja dalam pikiran kita, itu masuk di memori. Nanti satu saat saudara butuhkan itu. Begitu saudara ada menghadapi masalah, bisanya tuh kayak Roh Kudus tekan tombol komputer, keluar ayat yang bisa menjawab masalah itu. Di situ kita, wih, kita sendiri kaget kok firman bisa pas seperti ini. Pernah alami nggak? Alami makanya. Kalau enggak, aduh capek saudara jadi orang beragama. Minggu datang, jam 10 datang. Semua orang menjalan kok. Ini saya berikan seremonial keagamaan. Saya sudah pernah jelaskan dalam perjanjian lama ada 3 hukum yang dijalankan orang-orang Yahudi. Sampai sekarang pun mereka yang masih agama Yahudi masih jalankan itu. Yang disebut dengan hukum moral. Yang ngatur, jangan begini, jangan begitu, itu kan moral semua. Ya, yang kedua hukum seremonial, tata peribadatan itu loh. Nah, kalau kita tidak hati-hati, ini jadi tata peribadatan aja tiap minggu datang, ya kan? Tapi kita tidak mengalami sesuatu. Yang ketiga disebut hukum sosial, itu dalam kehidupan bersama lah. Nah, itu tertulis di loh batu, kata Alkitab. Itulah yang kita kenal dengan Torah. Taurat dalam bahasa Ibrani Torah. Ada 10. Nah, Yesus bilang sekarang tidak lagi ditulis di atas batu, tapi ditulis di loh hati kita nih loh. Wih, mantap banget, di hati kita tuh hukum itu ada, dan hukum itu memerdekakan. Maka Yesus berbicara kepada perempuan yang sudah punya 5 suami, yang ke-6 juga bukan suaminya dia kan. Itu ngaku-ngaku suami, tapi bukan ya kan. Ketemu di sumur Yakub kan. Akhir berbicara, Yesus bilang, kalau kamu minum air ini kamu akan haus, tapi kalau kau minum air daripada aku, engkau tidak akan haus untuk selama-lamanya. Dia bilang, berikanlah air itu bagiku.
terjadi dialog. Yesus bilang, air hidup itulah aku. Akhirnya saudara lihat mulai berbicara tentang penyembahan kan. Dia bilang, nenek moyang kami menyembah di gunung itu. Yesus bilang, bukan di gunung itu, bukan di mana-mana. Tiba saatnya penyembah yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Artinya sesuatu yang dari dalam yang keluar. Hukum itu mematikan, tapi hukum yang tertulis di hati kita ini menghidupkan. Inilah kekristenan. Nah, kalau kita hanya beribadah seperti seremonial, saudara capek, percaya deh. Butut-bututnya tersinggung. Saya bilang nanti sepohon selesai ibadah nih kita pakai masker. Nanti kalau ada makanan udah kita makan pulang rumah, saudara bisa tersinggung loh. Kalau apa? Kalau itu seremonial ibadah. Tapi kalau kita pakai hati, oh iya benar ya, dalam zona seperti ini kita perlu menjaga mau sendiri. Jadi saudara lihat yang kedua, bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian. Yang kedua, hidup dengan ketenangan hati di dalam Tuhan. Amin. Nah itu kita mulai bisa punya waktu teduh, saat teduh harus ada. Supaya saudara tenang dalam hatimu. Amin. Jangan bangun pagi udah bingung sana sini. Sepanjang hari saudara akan gelisah. Tapi kalau kita sudah membangun hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus memberikan ketenangan. Masalah kita hadapi, Tuhan berikan jalan keluar untuk kita bisa menghadapinya. Amin. Kadang-kadang Tuhan tidak langsung singkirin, enggak. Dia suruh kita tetap menghadapi, tapi dengan hikmat dari Tuhan dalam ketenangan itu, akhirnya kita bisa menyelesaikan. Amin. Dan akhirnya kita bisa mengangkat tangan, terima kasih Tuhan. Jadi yang kedua, hidup dengan ketenangan hati di dalam Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, yang sangat ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat hidup melangkah dalam kepastian 2021. Yang terakhir, hidup dengan bertindak hati-hati. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Berarti harus bertindak. Tapi bertindaknya nggak ngawur, bertindak juga harus hati-hati. Nah, buka Yosua pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lihat, ada lagi kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Lalu apa? Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bertindak hati-hati. Jadi nggak ngawur. Amin. Saya mau katakan hari ini, setiap keputusan yang kita ambil, jangan sembrono, jangan sembarangan, jangan ngawur, tapi hati-hati. Apa maksudnya hati-hati? Berarti kita libatkan Tuhan, kita tanya Tuhan, apa engkau kehendaki ini? Kalau engkau tidak kehendaki, batalin, singkirkan. Tapi kalau engkau kehendaki, engkau buka jalan, beri keteguhan hati untuk aku melangkah. Penting, ini menceritakan bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah Musa tidak menyelesaikan lagi, saudara lihat apa yang terjadi? Tongkat estafet kepemimpinan itu diserahkan kepada Yosua. Maka keluarlah perintah ini kepada Yosua, engkau teruskan ini apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa, engkau lakukan itu. Dan di sini dikatakan hendaklah engkau bertindak apa? Hati-hati. Supaya apa? Supaya Yosua yang masih muda ini tidak ngawur bertindaknya, tapi dia punya satu langkah yang pasti, ketetapan yang harus dia jalankan, yaitu apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada Musa, itu dia teruskan. Maka dia bilang bertindak hati-hati. Coba saudara buka dalam kitab Musa, Keluaran 33 ayat yang ke-15. Saya baca, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sudah tahu ini peristiwanya. Ini waktu Tuhan panggil Musa, ya kan, untuk memimpin bangsa Israel.
untuk pergi meninggalkan Mesir dan mereka harus sampai ke Kanaan. Tapi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka harus menghadapi banyak tantangan. Musa tahu mereka harus lewati padang gurun. Makanya tebanya Musa minta penyertaan Tuhan di gurun. Kalau saudara baca perikop itu. Dan akhirnya ayat 15 Musa berkata, berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya apa? Dia bilang kepada Tuhan, ayo dong Tuhan, engkau yang menuntun aku, supaya aku benar-benar tidak melangkah sembarangan, tapi aku melangkah di dalam kepastian dengan kehati-hatianku. Makanya aku ingin engkau sertai, aku libatkan engkau, supaya aku tidak ngawur bertindak. Nah, saya mau katakan hari ini, kita bisa melangkah dalam kepastian itu, waktu kita bertindak apa? Hati-hati. Karena Musa tidak sembarangan, saudara. Dia ingin bertindak apa? Hati-hati. Maka dia minta penyertaan Tuhan. Nah, hari ini saudara, waktu kita bisa, supaya saudara bisa melangkah pasti, selalu libatkan Tuhan, bertindak hati-hati, tidak sembrono. Jadi kalau saudara ngambil keputusan, berdoa dong, ajak, bawa itu kepada Tuhan. Ini namanya kehati-hatian. Kalau kita kan enggak kan? Pokok lihat mata ini, wih, boleh juga nih. Wih, Lamborghini bro. Kenalan, siapa? Namanya Yohana, rohani kan? Abdullah. Udah bertentangan, nggak apa-apa yang Lamborghini. Nanti baru nangis bomba ya kan? Hati-hati nih yang muda-muda saudara. Cari teman hidup, bawa dalam doa. Minta apa yang Tuhan kehendaki, itu pasti the best. Kita tidak mau tahu. Kita cuma tahu 10 langkah. Siapa yang mau tahu? Kita nih, saya cuma tahu paling sampai depan pintu. Ke depan saya nggak tahu sampai ke sana apa yang akan terjadi, kita nggak tahu. Tapi Tuhan mendahului kita, dia lebih tahu. Maka disebut Allah providensia. Dari kata perah, sebelum videncia, itu video melihat. Allah tuh melihat jauh sebelum kita melihat. Jadi waktu kita libatkan dia, dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia lihat ke depan. Ini namanya bertindak hati-hati. Jadi jangan emosi saudara. Saya udah bilang, saya udah berdoa. Kapan doanya ya kan? Udah saudara, tenang aja dalam Tuhan itu. Kalau itu sudah jadi bagian kita, nggak ada yang bisa rebut. Saudara, Tuhan janji Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan mengangkat kita, tidak menjadi ekor, menjadi kepala. Kita akan di depan, kita akan memimpin. Kalau waktunya Tuhan, pasti itu akan terjadi. Nggak usah takut direbut siapapun. Karena rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Makanya hati-hati karena kita tahu rancangannya terbaik. Supaya jangan kita yang melangkah, akhirnya mendahului Tuhan. Kalau saudara baca dalam kitab Yosua, waktu mereka akan menyeberang sungai Yordan masuk tanah Kanaan itu, di situ harus ada orang Lewi di depan memikul tabut perjanjian. Apa tabut perjanjian pengertiannya? Itu menggambarkan hadirat Allah hadir. Makanya tabut perjanjian tidak bisa. Waktu di rumah Obed-Edom, selama tabut perjanjian itu 3 bulan ada di rumah Obed-Edom diberkati Tuhan. Karena ada hadirnya Tuhan. Nah, isi tabut perjanjian itu, tongkat Musa yang berbunga, 10 apa tuh? Perintah Tuhan itu yang tertulis di batu itu, sama mana yang turun setiap hari. Itu melambang, jadi di mana ada tabut itu, di situ ada Tuhan hadir. Makanya tidak bisa sembarangan. Itu harus diangkat dengan orang tetapkan. Dalam konteks saat itu adalah orang-orang Lewi. Itulah orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan untuk bekerja sepenuhnya untuk Tuhan. Kan ada 11 suku bangsa Israel. Ada 12. 11 apa 12? Saudara tahu, yang lain tuh kebagian tanah untuk mereka garap. Orang Lewi enggak. Kenapa? Ditetapkan hanya untuk melayani bait Allah. Ya kalau sekarang kayak pendeta-pendeta nih lah. Kayak saya nih. Nah saudara tahu, jadi waktu mereka akan masuk menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan, itu harus ada di depan. Di depan. Itu dipikul oleh orang Lewi. Lalu orang Israel yang lainnya akan masuk ke lewat mana? Di belakang di situ dikatakan menjaga jarak berapa? 600 hasta. Berapa meter tuh? Kurang lebih 900 meter. Kan satu hasta tuh sekitar 45 cm. Masa saya harus ajar lagi?
Pokok kurang lebih, tapi ini sebenarnya bukan masalah jaraknya. Yang penting Tuhan harus ada di depan. Dia harus memimpin, sehingga kita aja mengikuti dia. Amin. Dan akhirnya lewat Yosua inilah mereka merebut tanah Kanaan itu. Amin. Nah, ini namanya hidup dengan bertindak hati-hati. Ini yang saya beri nama melangkah di dalam kepastian. Kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, berkat tidak usah dikejar. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Amin. Perkara-perkara lain tidak usah dikejar. Tuhan akan tiba saat tidak akan memberkati kita. Alkitab katakan hati raja seperti batang air di tangan Tuhan, dapat diarahkan kemana Tuhan kehendaki. Saudara tahu hati batang air? Itu gampangnya sekarang, saudara tahu selang. Selang itu saudara taruh di keran yang saudara putar. Saudara pegang bisa suka-suka, saudara arahkan kemana. Ada orang semprotin juga bisa. Cuma resikonya tanggung, ya kan? Pas orang lewat. Nah, Amsal berkata hati raja seperti itu. Tuhan bisa kendalikan kemana aja dia mau. Orang yang musuhi engkau, orang yang mencurangi engkau, bisa dia berbalik memberkati hidupmu. Amin? Amin. Nah, itu terjadi waktu kita hidup berhati-hati dalam bertindak, dalam melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya libatkan dia terus sepanjang tahun 2021. Saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi. Amin. Jadi saudara, saya simpulkan bagaimana supaya dapat melangkah dalam kepastian tahun 2021 ini. Pertama, hidup dan berjalan dengan iman yang sungguh-sungguh. Ayo saudara. Makanya di sini kenapa selalu hari yang Jumat ada selalu pendalaman Alkitab. Itu hanya untuk membangkitkan iman. Sebab selama ini kalau kayak gini kan kita cuma dengar satu sisi kan, monolog. Tapi kalau itu kan kita bisa bertanya supaya iman kita terus bertumbuh tentang kebenaran di dalam kebenaran firman. Yang kedua, hidup dengan ketenangan hati dalam Tuhan. Nah, makanya harus punya waktu saat teduh itu supaya tenang. Yesus kan naik ke bukit kan, suruh murid-murid berangkat duluan. Ngapain dia? Berdoa, mengambil hubungan saat teduh supaya dia bisa membangun hubungan dengan Allah Bapa di surga. Itu dalam konteks kemanusiawiannya ya. Dia berikan satu contoh bahwa ini harus bangkit. Makanya sebelum dia pun waktu disalibkan, dia ngapain? Ambil saat teduh, dia berdoa 3 kali. Dan hasil daripada tutup daripada doa itu selalu bilang, bukan kehendakku pagi, kehendakmu. Dia datang murid-murid ngapain? Apakah engkau sanggup berdoa dan berjalan 1 jam aja? Makanya mereka jatuh dalam, Petrus menyangkal. Jadi saat teduh itu penting supaya hati tenang. Amin. Yang terakhir, hidup dengan bertindak hati-hati. Apa standar hidup orang Kristen? Kata tetangga? Bukan. Apa? Firman. Kalau kita ikut ini, berarti kita sedang ikut apa yang maunya Tuhan. Kalau kita sedang ikut maunya Tuhan, itu Tuhan bilang, cut, maksudnya malaikat, buka itu. Yang mana itu? Keran yang paling gede itu, keran berkat. Saya selalu bilang, hidup tingkat kehidupan kita orang Kristen, yang pertama percaya, yang kedua dipercaya, dan yang ketiga menjadi kepercayaan. Saudara pilih yang mana? Kalau sudah menjadi kepercayaan Tuhan, seringkali Tuhan tidak berkati karena Tuhan tahu kita belum siap. Gua baru kasih dia sepeda motor, buset. Dia lihat orang kayak kan batang hidungnya kalau jalan ke atas. Bayang dipanggil, woi, dia cuma jawab gitu, nongak juga enggak, ya kan? supaya lebih keren lagi gantungan kunci pada sepeda motor, bro. Dia ambil lambang Lamborghini itu kan, dia gantung. Masuk di kafe kan, sengaja. Bir. 2. Terus kunci dia lempar di apa? Di atas meja. Supaya orang lihat Lamborghini, benar gantungan Lamborghini. Tapi kok orang pada curiga lihat nih, nggak ada yang dekat. Padahal cewek itu banyak di situ. Maksudnya dia lempar kantor kunci Lamborghini supaya cewek itu datang, naksir kan. Ternyata saudara tahu apa? Lupa lepas helm. Masuk Lamborghini, helm lupa lepas. Ya, ini sedikit tambahan aja ya. Jadi saudara, ayo kita bertindak hati-hati. Untuk Tuhan memberkati terlalu gampang. Sekarang persiapan hati kita, amin.
supaya kita melangkah dalam kepastian. Hidup dalam iman, karena iman itu berikan pengharapan, iman itu buat kita berkenan. Yang kedua, hidup dengan ketenangan hati. Makanya perlu ada hubungan terus dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati. Waktu kita lakukan ini, hidup kita sedang ada dalam kepastian. Sehingga tahun 2021 orang bilang apa saja, tapi berkat Tuhan dia mampu menjamin melihara hidupan kita. Bangsa Israel di tengah masalah yang sedang terjadi, kalau saudara lihat, tulah ke-10 diturunkan Tuhan, semua mati. Siapa yang hidup? Hanya orang-orang yang ada darah itu di ambang pintu rumah mereka. Pula itu berlalu. Itu janji jaminan Tuhan pemeliharaan untuk hidup kita tahun 2021. Amin. Tuhan Yesus berkati.